Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini kami akan buka dengan berita kemenangan besar United di pertandingan pramusim sebelum Bruno Fernandes dan kawan-kawan terbang ke Amerika. Apakah benar Bryan Mbeumo batal gabung United? Ataukah memang Manchester United mau tambah satu penyerang lagi? Lalu siapa penyerang yang diincar itu? Dan ada update perkembangan negosiasi transfer Marcus Rashford. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Manchester United mengumumkan sebuah perubahan besar yang memaksa Ruben Amorim resmi kehilangan salah satu orang kepercayaan dalam struktur kepelatihannya. Darren Fletcher, dia adalah orang yang menjadi bagian penting dalam tim pelatih utama Ruben Amorim. Sekarang dipromosikan jadi pelatih kepala tim U18 Manchester United. Dia menggantikan Adam Lawrence yang sudah pamit dari klub sejak Mei lalu. Buat yang belum tahu, Fletcher bukan orang baru di Carrington. Dia itu alumni akademi. Mantan pemain Setan Merah yang tampil lebih dari 340 kali. Dan ikut merasakan 5 gelar Premier League. 1 Liga Champions, bahkan juara Piala Dunia antar klub. Ini adalah langkah strategis bagi Fletcher. Boleh dibilang dia naik pangkat dan akan fokus ngembangin para wonderkid di tim muda. Dan targetnya adalah mencetak bintang masa depan bagi United. Dalam wawancara usai penunjukan, Fletcher bilang, "Saya sangat bersemangat untuk mengambil peran ini. Saya ingin bantu para pemain muda mencapai potensi tertingginya dan mempersiapkan mereka untuk karir profesional." Direktur sepak bola United Jason Wilcox menambahkan, Darren tahu persis apa yang dibutuhkan untuk sukses sebagai lulusan akademi. Dia punya koneksi kuat dengan tim utama. Jadi ini akan memperkuat jembatan antara akademi dan tim senior. Dan Fletcher nggak buang-buang waktu. Dia langsung ngegas dengan memimpin pramusim U18 di markas Adidas di Jerman. Bahkan dia sudah memimpin tim U18 dalam kemenangan telak 8-2 lawan Queen's Park Rangers awal bulan ini. Nama-nama seperti Jay McKeown, Louis Bradbury, Amir Ibrahimov, dan yang paling bikin heboh adalah JJ Gabriel yang dijuluki Kid Messi ini juga ikut mencetak gol dalam pertandingan itu. JJ Gabriel, bocah 14 tahun yang sempat viral itu, udah resmi menunjukkan komitmen bersama United. Di babak kedua laga yang sama, Edward Ibrovic Fletcher mencetak 2 gol tambahan, disusul oleh Bakiro Nkoto dan Douka Nkoto. Sebuah awal yang sangat menjanjikan buat generasi baru The Red Devils. Jadi, meski Amorim kehilangan sosok penting di bench tim utama, United justru makin kuat secara struktur jangka panjang. Karena seperti yang kita tahu, DNA United itu lahir dari akademi. Gimana menurut kalian Reds? Siapa nama wonderkid yang paling menarik perhatian musim ini? Manchester United akan menjalani laga pramusim pertama Sabtu tanggal 19 Juli menghadapi rival lama Leeds United. Tim asuhan Ruben Amorim yang telah 2 minggu penuh menjalankan latihan pramusim di Carrington akan terbang ke Stockholm, Swedia karena di sanalah pertandingan akan diselenggarakan. Alasan dipilihnya Stadion Strawberry Arena yang dulunya bernama The Friends Arena menjadi venue laga ini karena di sanalah Manchester United mengangkat trofi Liga Eropa pada tahun 2017 setelah mengalahkan Ajax Amsterdam di final bersama Jose Mourinho. Setelah itu, skuad Setan Merah akan terbang jauh ke Amerika Serikat untuk menjalani rangkaian tur pramusim bertajuk Premier League Summer Series. Di negara Paman Sam, Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan menghadapi West Ham United pada tanggal 27 Juli, Bournemouth pada tanggal 31 Juli, dan ditutup dengan laga menghadapi Everton pada tanggal 4 Agustus. Setelah ajang Premier League Summer Series, skuad Manchester United akan segera meninggalkan Amerika dan kembali ke Manchester guna mematangkan persiapan tim dengan menjalankan laga uji coba menghadapi tim sang mantan kiper David De Gea, Fiorentina pada tanggal 9 Agustus di Old Trafford. Laga melawan Fiorentina adalah laga pramusim terakhir sebelum United memulai kampanye musim kompetisi 2025-2026. Di pekan pertama,
Manchester United akan langsung menghadapi ujian berat karena harus bertandang ke kota London untuk menghadapi rival lainnya yaitu Arsenal pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Saat perhatian tertuju pada negosiasi panjang dengan Brentford untuk Bryan Mbeumo, Manchester United tiba-tiba muncul dengan satu nama alternatif yaitu Moise Kean, striker Fiorentina. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa United bisa saja mengaktifkan klausul pelepasan senilai 45 juta pound untuk Kean sebelum batas waktunya habis malam ini. Langkah ini bisa menjadi transfer cepat yang dapat mengubah arah rencana klub. United sudah sebulan lebih mengejar Mbeumo, namun dua tawaran resmi telah ditolak. Tawaran terakhir dari United mencapai 55 juta pound ditambah bonus 7,5 juta pound. Tetap ditolak Brentford yang kukuh meminta lebih dari 62 juta pound. Di saat yang sama, laga pramusim melawan Leeds United sudah menunggu di akhir pekan dan Amorim butuh striker sekarang juga. Disinilah nama Kean jadi masuk akal. Memang, Kean punya catatan kelam di Premier League bersama Everton. Ia hanya mencetak 4 gol dalam 39 laga, karena kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan di Inggris. Tapi musim lalu di Fiorentina, performanya luar biasa. Ia mencetak 25 gol dari 44 laga. Hanya satu gol yang dicetak lewat titik penalti. Kean juga telah menolak tawaran dari Arab Saudi. Ia ingin bertahan di kompetisi Eropa dan dia melihat Premier League sebagai tantangan yang belum diselesaikan. Kean percaya diri. Dia sekarang terlihat lebih matang, lebih tenang, serta punya naluri mencetak gol yang lebih tinggi. Secara gaya main, Kean sebenarnya lebih cocok dengan kebutuhan Amorim dibanding Mbeumo. Amorim membutuhkan sosok striker murni yang kuat, cepat, mampu menekan lawan, dan tajam di kotak penalti. Sementara Mbeumo lebih cocok sebagai winger atau second striker. Namun United tentu juga memperhitungkan resiko dalam membuat keputusan. Kean mempunyai catatan buruk di Liga Inggris yang tak bisa diabaikan. Tetapi merekrut Kean juga bukan opsi yang buruk. Usianya yang baru 25 tahun adalah waktu yang tepat bagi seorang pemain memasuki puncak performanya. Kean juga telah membuktikan permainannya berkembang pesat. Dia bahkan sempat mencetak hat-trick dalam waktu 12 menit saat Fiorentina bertemu Sassuolo di Serie A. Dibandingkan striker veteran yang ditawarkan ke United, seperti James Vardy, Kean jelas lebih menjanjikan secara jangka panjang. Apalagi jika negosiasi antara United dan Brentford gagal mencapai sepakat untuk Mbeumo, mereka bisa terancam memulai musim tanpa tambahan striker. Itu risiko besar. Mengingat Højlund sendirian tak cukup untuk menjadi satu-satunya pemain nomor 9 di klub sebesar Manchester United. Kini keputusan besar ada di tangan United. Ambil Kean sekarang dengan resiko-resikonya, atau tetap bertaruh dengan saga Mbeumo yang tak kunjung selesai. Barcelona semakin serius mendatangkan Marcus Rashford. Menurut laporan terbaru dari tim Talk, Barcelona dikabarkan sudah menjalin kontak langsung dengan pihak Rashford untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Langkah ini muncul di saat masa depan Rashford di Manchester United terlihat semakin tak pasti. Pemain berusia 28 tahun itu tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim mendatang. Setelah sempat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu, nomor punggung 10-nya juga dicopot dan diberikan kepada pemain baru Matheus Cunha. Ini menjadi pertanda jelas bahwa perpisahan Rashford dengan United tinggal menunggu waktu. Rashford saat ini berlatih sendirian di fasilitas pelatihan United di Carrington untuk menjaga kondisi fisik sambil mengeksplorasi opsi transfer berikutnya. Dan dari semua kemungkinan, Barcelona muncul sebagai opsi paling realistis dan paling dia minati. Tapi jalan menuju Camp Nou tidak semudah yang dibayangkan. Barcelona menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk memberi mereka ruang mengevaluasi kondisi Rashford di tengah krisis finansial klub. Sementara itu, Manchester United menginginkan penjualan langsung dan sudah mematok harga antara 40 juta pound hingga 50 juta pound. Rashford sendiri menunjukkan ketegasan, menolak tawaran dari Liga Pro Saudi, dan menyatakan ingin tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Untuknya, Barcelona bukan hanya pelarian.
tapi peluang untuk menghidupkan kembali karir di klub dengan filosofi menyerang yang sangat cocok dengan gaya mainnya. Dalam waktu dekat, Rashford dijadwalkan bertemu dengan pihak manajemen Manchester United untuk membahas strategi penjualannya. Pertemuan ini akan menentukan langkah klub. Apakah bersedia berkompromi, atau mereka tetap pada posisi semula? Bisa jadi, tekanan dari Rashford dan minat serius dari Barcelona akan membuat United melunak, bahkan mungkin menyetujui opsi pinjaman. Apalagi jika mereka harus tetap menanggung sebagian dari gaji Rashford sebesar 300.000 pound per minggu, seperti saat masa pinjaman ke Aston Villa. Di Villa, Rashford mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam 17 laga. Angka yang cukup menjanjikan, terutama menjelang Piala Dunia 2026, di mana Rashford ingin membuktikan dirinya masih pantas berada di panggung tertinggi dunia. Untuk Manchester United, ini soal penyelarasan visi. Ruben Amorim ingin membangun ulang tim berdasarkan ide-idenya. Dan sayangnya, Rashford tak lagi menjadi bagian dari rencana itu. Tapi untuk Barcelona, ini adalah kesempatan mendapatkan pemain berpengalaman, masih dalam usia produktif, dan lapar akan pembuktian. Apakah kita akan segera melihat Marcus Rashford berkostum Blaugrana musim depan? Atau United akan menahan hingga batas akhir bursa? Setan Merah Manchester United dikabarkan dalam pembicaraan serius untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Nama ini sempat santer dikaitkan dengan Arsenal. Tapi, ada plot twist mengejutkan. Menurut laporan dari TBR Football, Sesko awalnya sudah sepakat secara pribadi dengan Arsenal. Tapi The Gunners tiba-tiba mundur dari kesepakatan setelah harga striker Slovenia itu naik jadi 86 juta pound. Sesko sendiri kecewa karena gagal ke Emirates. Dan sekarang timnya mulai berkomunikasi dengan United untuk menjaga opsi tetap terbuka. Tidak cuma itu, Liverpool, Chelsea, dan Newcastle juga kabarnya sudah dihubungi. Tapi yang menarik, Sesko juga masih mempertimbangkan untuk tetap di Leipzig sampai jendela transfer ditutup. Kalau dilihat dari statistiknya, Sesko bukan striker sembarangan. Dia baru berusia 22 tahun, tapi sudah cetak 39 gol dari 87 pertandingan bareng Leipzig. Musim lalu saja dia cetak 4 gol di Liga Champions. Meskipun timnya kalah 7 dari 8 pertandingan grup, gaya bermainnya juga bagus. Dia kuat dalam berduel, mempunyai kecepatan, dan pressing yang agresif. Ini sangat cocok dengan atmosfer Premier League dan pressing style-nya Ruben Amorim. Ruben sendiri memang butuh tambahan amunisi di lini depan. Setelah musim lalu yang sangat mengecewakan, dengan catatan hanya menang 11 kali di Premier League dan kalah di final Liga Eropa lawan Tottenham, Amorim butuh gebrakan besar. Sejauh ini, baru Matheus Cunha yang resmi bergabung ke Old Trafford sebagai transfer utama. Tapi fans tentu berharap lebih. Apalagi rumor seputar masa depan Rasmus Højlund masih belum ada titik terang. Dia dianggap belum tampil maksimal dan bisa saja dilepas musim panas ini. Jadi, kalau transfer Sesko berhasil, dia jelas bakal jadi pemain kunci di lini serang, bahkan mungkin langsung starter di bawah skema Amorim. Dalam pernyataan sebelumnya, Sesko pernah bilang, "Saya ingin dapat lebih banyak pengalaman, belajar lagi, dan gak mau terburu-buru pindah." Leipzig itu klub yang punya visi jelas dan mendukung perkembangan pemain. Tapi sekarang, mungkin waktunya sudah tepat buat dia ambil langkah besar ke Premier League. So, bagaimana menurut kamu Reds? Haruskah United all in untuk Benjamin Sesko? Atau ada striker lain yang lebih cocok buat proyek Ruben Amorim?